Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Kita masuk pada halaman yang ke-19 dari kitab tersebut. Ya, insyaallah pada pembahasan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah wa sibuhul jumlah, yaitu jumlah dan sibuhul jumlah. Diperhatikan di situ kitabnya dan disimak. Di sini adalah al-jumlah. Al-jumlatu wa shibhul jumlati. Al-jumlah wa shibhul jumlah. Pengertian daripada jumlah dan sibuhul jumlah. Karena tentunya nanti ketika kita akan melihat dari susunan sebuah kalimat, kita akan dipertemukan dengan dua hal ini. Yang pertama adalah jumlah, dan yang kedua adalah syibuhul jumlah. Nah, sekarang tinggal apa itu jumlah dan apa itu syibuhul jumlah. Yang pertama di sini adalah al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul al-mufidah. Al-jumlatul mufidah artinya jumlah mufidah, jumlah yang mufid, jumlah yang bisa dapat difahami. Apa kira-kira pengertian daripada jumlah mufidah? Hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara wa afada ma'nan taman. Baik, jumlah mufidah adalah kullu ma tarakkaba, apa saja, setiap apa saja, tarakkaba yang tersusun, min kalimataini dari dua kata, au aktsara atau lebih dari dua, wa afada ma'nan taman dan memberikan makna yang sempurna. Memberikan faidah pada kalimat itu adalah makna yang sempurna. Ini adalah disebut dengan jumlah mufidah. Berarti di sini kalau kita perhatikan jumlah itu ada dua. Jumlah ada dua pada bentuk susunannya. Yang pertama adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah sebagaimana apa yang disebutkan oleh musannif, yaitu ma tarakkaba min kalimataini au aktsar. Setiap susunan atau setiap apa saja yang tersusun dari dua kata atau lebih, wa afada ma'nan taman dan memberikan faidah fungsi makna yang bisa dapat difahami dari susunan itu. Yang kedua disebut dengan jumlah ghairu mufidah. Jumlah ghairu mufidah. Jumlah ghairu mufidah adalah jumlah susunan beberapa kata yang belum bisa dapat difahami. Nah, dua jumlah ini harus kita fahami. Sama-sama terdiri dari dua kata atau lebih. Namun yang pertama bisa dapat difahami, yang kedua belum bisa dapat difahami dengan baik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jumlah mufidah terlebih dahulu. Di sini musannif menyebutkan jumlah mufidah adalah ma tarakkaba min kalimatain. Setiap susunan kalimat yang terdiri dari dua kata. Karena paling sedikit
jumlah mufidah paling sedikit susunan sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua kata. Jumlah mufidah, jumlah yang bisa dapat difahami, susunan sebuah kalimat susunan sebuah kata yang bisa dapat difahami itu paling sedikit dua kata. Paling sedikit dua kata. Baik. Kita lihat di sini contohnya, kita ambil suatu contoh di sampingnya. Misal ada kata dhahaba Muhammadun. Pada kata dhahaba Muhammadun ini kata, Muhammadun kata. Dhahaba Muhammadun terdiri dari dua kata. Pada kata dhahaba Muhammadun artinya Muhammad telah pergi. Kalimat ini makna yang sempurna. Arti mana yang sempurna bisa dapat dipahami dengan baik oleh orang yang mendengar kalimat tersebut. Di sini terdiri dua kata. Contoh lagi misalnya. Misal al-masjidu nadifun. Al-masjidu nadifun. Al-masjidu dan nadifun dua kata. Al-masjidu nadifun ini terdiri dari dua kata dan memberikan makna yang sempurna pada kalimat itu dan kalimat tersebut bisa dapat difahami. Ini adalah terdiri dari dua kata. Baik. Yang berikutnya adalah terdiri dari dua kata, ada kalanya secara lafaz, artinya lafaz tersebut ada. Kedua lafaz itu muncul, terlafadzkan, tertulis sebagaimana pada dua contoh yang pertama, dhahaba Muhammadun, ada kata dhahaba, ada kata Muhammadun, maka di situ terdapat dua kata. Begitu juga pada kalimat al-masjidu nadifun, ada dua kata al-masjidu dan ada kata nadifun, dan keduanya membentuk kalimat yang sempurna yang bisa dapat difahami. Namun yang kedua, ada kalanya lafaz tersebut kalau kita perhatikan hanya satu kata, tetapi itu hakikatnya adalah dua kata. Siapa mereka? Mereka itu adalah salah satunya jika terjadi pada fi'il amr. Kata kerja perintah untuk satu orang. Kalau kita perhatikan, fi'il amr, kata kerja perintah untuk satu orang laki-laki, sekilas dia adalah satu kata. Sekilas dia adalah satu kata. Contoh, ada kata idhab. Ini, ada kata idhab, artinya pergilah. Idhab, kalau kita perhatikan di sini terdiri dari satu kata. Tapi pada hakikatnya itu bukan satu kata, tapi itu adalah dua kata. Yang satu lagi adalah tersimpan ada pada kata tersebut dan ini terjadi pada semua fi'il amr untuk perintah satu orang laki-laki. Untuk perintah satu orang laki-laki, kelihatannya dia satu, tetapi sebenarnya dia adalah dua lafaz yang mana yang satu disembunyikan karena keberadaan dari kalimat tersebut yang mengharuskan pelaku dari kata kerja tersebut harus disembunyikan. Al-muhim, yang jelas adalah bahwa jumlah mufidah adalah susunan kalimat yang terdiri dari dua kata itu paling sedikit. Dan tidak ada jumlah mufidah itu terdiri dari satu kata. Itu tidak ada. Baik. Au aktsara atau lebih. Lebihnya itu terserah bebas. Yang penting kalimat tersebut adalah kalimat yang dapat difahami.
Kemudian wa afada ma'nan taman, pada kalimat afada ma'nan taman, ini adalah merupakan salah satu di antara syarat untuk jumlah tersebut dikatakan jumlah mufidah. Maka afada ma'nan taman, ini merupakan salah satu syarat untuk sebuah jumlah dikatakan dengan jumlah mufidah. Kalau ada susunan beberapa kata terdiri dari lebih dari 2 kata, ada 3, 4, 5 misalnya, tapi kalimat tersebut tidak bisa dapat difahami, maka ini tidak disebut dengan jumlah mufidah. Maka syarat ketentuan untuk suatu jumlah dikatakan sebagai jumlah mufidah, satu jumlah yang dapat jumlah mufidah adalah bisa dapat difahami, bisa dapat dimengerti dari susunan kalimat-kalimat itu. Misal, contoh, ada kalimat idza dakhalal ustadu ilal fasli misalnya. Pada kalimat ini, idza dakhalal ustadu ilal fasli, di sini terdapat dari beberapa kata. 1 idza, 2 dakhala, 3 al ustadu, 4 ila, yang kelima adalah al fasal. Berarti di sini terdapat tersusun dari lebih dari dua kata. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalimat ini, susunan ini disebut dengan jumlah mufidah? Maka kita katakan itu bukan jumlah mufidah. Itu bukan jumlah mufidah, walaupun dia tersusun dari beberapa kata. Karena jumlah mufidah ini adalah susunan kalimat yang harus dapat difahami dari kalimat itu. Dari susunannya bisa dapat difahami. Kalau kita perhatikan, contoh di sini adalah idza, artinya jika atau apabila. Dakhala ini artinya masuk. Al-ustadu artinya seorang guru. Ila ke al-fasal. Kalau kita rangkai, apabila seorang ustadz masuk ke kelas. Sampai di situ kalimatnya. Tentunya, kalau orang yang paham dan ngerti bahasa Arab, kalimat ini adalah kalimat yang belum sempurna. Ma'afada manan taman, belum bisa dapat difahami. Belum bisa dapat difahami dari kalimat-kalimat itu. Karena dia belum bisa dapat difahami maksud dari kalimat tersebut, maka kalimat ini, susunan ini, jumlah ini belum dikatakan sebagai jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah adalah afadat bihi maknan taman, yang memberikan makna sempurna. Baik, kapan satu kalimat itu dikatakan sebagai kalimat yang sempurna yang bisa dapat difahami? Adalah sukutus tsani. Diamnya orang yang mendengar atau diamnya orang yang membaca pada kalimat-kalimat itu. Tentunya orang yang paham dan mengerti dalam bahasa Arab. Itu yang akan menentukan bahwa kalimat itu, susunan itu disebut dengan jumlah mufidah. Oleh karena itu, jumlah ada 2. Yang pertama adalah jumlah mufidah, yang kedua jumlah ghair mufidah. Jumlah mufidah adalah susunan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang bisa dapat difahami. Itu jumlah mufidah. Baik, kemudian yang kedua jumlah ghair mufidah. Jumlah ghair mufidah adalah susunan sebuah kalimat, susunan sebuah kata, beberapa kata yang belum bisa dapat difahami. Baik, itu adalah jumlah mufidah. Baik. Kemudian jumlah mufidah wa tanqasimul jumlatu qismaini.
Jumlah mufidah pada penggunaan sebuah kalimat ada dua macam. Jumlatun ismiyatun, bisa kita baca jumlatun ismiyatun. Yang kedua, bisa dibaca jumlatan ismiyatan. Baik, jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Apa pengertian jumlah ismiyah? Wahya allati tubda'u bi ismin au bidomirin. Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat, setiap jumlah yang tubda'u diawali bi ismin dengan isim, au bidomirin atau diawali dengan domir. Nah, misal al-ilmu nurun, nahnu mujahiduna. Baik, sampai di situ dulu. Jumlah yang pertama adalah disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, musannif menyebutkan adalah allati tubda'u bi ismin. Setiap susunan kalimat, setiap susunan kata yang diawali oleh isim atau diawali oleh domir. Sekarang, apakah itu suatu mutlak atau suatu keharusan bahwa apapun bentuk kalimatnya, kalau diawali oleh isim atau diawali oleh domir disebut dengan jumlah ismiyah? Ini yang perlu kita pahami. Ternyata untuk dikatakan jumlah ismiyah ini bukan hanya susunan kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh domir. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya, setiap susunan kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh domir pasti disebut dengan jumlah ismiyah. Bukan. Kenapa? Karena kalau pengertian jumlah ismiyah itu hanya sekedar susunan kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh domir, nanti akan kita jumpai banyak sekali dalam hadis, dalam ayat, ya. Ada susunan kalimat diawali oleh isim atau diawali oleh domir pada ayat dan hadis tersebut, tapi itu bukan jumlah ismiyah. Contoh, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada contoh kalimat iyyaka na'budu diawali oleh domir, yaitu kata iyyaka. Iyyaka ini domir, iyyaka na'budu merupakan susunan kalimat yang diawali oleh domir, yaitu iyyaka. Lantas apakah kita katakan iyyaka na'budu itu susunan yang disebut dengan jumlah ismiyah? Maka kita katakan bukan. Dia bukan jumlah ismiyah. Walaupun diawali oleh domir. Begitu juga misal contoh yang lainnya. Contoh, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya dan seterusnya. Kalimat wal arda madadnaha wa alqayna. Kata al arda madadnaha, kalimat itu, susunan itu diawali oleh isim, yaitu kata wal arda. Lantas apakah kita katakan itu jumlah ismiyah? Maka kita katakan itu bukan jumlah ismiyah. Lalu, apa itu jumlah ismiyah yang sebenarnya? Jumlah ismiyah yang sebenarnya adalah kullu kalimatin atau kullu jumlatin mukawwanatin minal mubtada'i wal khabari.
itulah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Itu pengertian jumlah ismiyah. Nanti yang terletak di awal ini apakah isim ataukah domir, selama susunan kalimat itu terdiri dari mubtada dan khobar, maka susunan itu dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kalau tidak ada mubtada atau tidak tersusun dari mubtada dan khobar, maka itu bukan jumlah ismiyah walaupun diawali oleh isim ataupun diawali oleh dhamir. Jadi sekali lagi, jumlah ismiyah ini bukan hanya sekedar susunan kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh dhamir saja. Harus lebih khusus lagi, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nanti dimanapun letak susunannya antara mubtada dan khobar, selama itu terdapat mubtada dan khobar, berarti jumlah inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Baik. Contoh yang disebutkan oleh musannif itu betul benar, kan al-ilmu di sini adalah sebagai mubtada, nurun sebagai khobar. Berarti al-ilmu nurun ini disebut dengan jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Nahnu mujahiduna, nahnu di sini sebagai mubtada, mujahiduna sebagai khobar. Nah, contohnya tepat. Karena di situ adalah merupakan susunan mubtada dan khobar. Jadi seperti itu adalah bentuk daripada susunan atau jumlah ismiyah. Kesimpulannya, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Entah itu mubtadanya dari isim ataukah mubtadanya dari dhamir. Baik, jadi itu pengertian jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, jumlah yang kedua adalah yang sering kita dapati adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah wahiyya allati tubda'u bifi'lin. Setiap kalimat, setiap jumlah yang diawali oleh fi'il. Setiap susunan kalimat yang diawali oleh fi'il. Tapi kita katakan bahwa jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu pada umumnya. Maka dimanapun susunan kalimat yang terdapat fi'il dan fa'il, maka susunan itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Contoh hadara ar-rajulu. Ar-rajulu ini fa'il, berarti hadara ini fi'il, maka hadara ar-rajulu disebut dengan jumlah fi'liyah. Seorang laki-laki telah hadir. Kemudian yaktubu at-talibu. At-talibu di sini sebagai fa'il, yaktubu fi'ilnya. Murid itu sedang menulis, maka yaktubu at-talibu disebut dengan jumlah fi'liyah. Kemudian udrus. Di sini artinya tulislah. Disebut dengan jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Pelaku dari fi'il amr udrus adalah tersimpan. Dan inilah yang kita maksud daripada kata udrus disebut dengan jumlah. Walaupun dia hanya terdiri dari satu kata. Tetapi dia menyimpan pelaku. Pelaku yang tersimpan, ya, dan itulah yang kita maksud awal bahwasanya ada sebuah kalimat yang kelihatannya dia satu kata.
tapi dia hakikatnya adalah dua kata yang mana satu tersebut yang satunya lagi disimpan atau disembunyikan. Baik, ini adalah pelajaran tentang masalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan harus kita pahami kenapa kok sebelum kita membahas tentang kaidah-kaidah nahwu yang berikutnya, dibahas terlebih dahulu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, karena susunan kalimat dalam bahasa Arab tidak terlepas dari dua jumlah ini. Kalau dia bukan jumlah ismiyah, berarti dia jumlah fi'liyah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, atau kitab-kitabnya para ulama, semuanya itu tidak terlepas dari dua jenis jumlah ini. Yang pertama, mungkin dia jumlah ismiyah, yang kedua, atau dia jumlah fi'liyah. Dan masing-masing sudah kita pelajari antara jumlah ismiyah seperti apa, dan jumlah fi'liyah itu apa, dan jumlah mufidah itu apa, sudah kita pelajari. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada yang kedua adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Sebelum kita menerangkan lebih lanjut tentang syibhul jumlah, maka harus kita ketahui arti dari kata syibhul jumlah. Syibhun artinya menyerupai, al-jumlah artinya jumlah. Berarti susunan ini adalah susunan yang mirip dengan jumlah, tapi bukan jumlah. Paham ya? Baik. Nah, kenapa kok dikatakan syibhul jumlah? Kenapa kok disebut dengan mirip dengan jumlah? Susunan ini, kenapa kok dikatakan dengan syibhul jumlah mirip? Karena susunan ini hanya terdiri dari dua kata. Dan jumlah paling sedikit juga dua kata, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa jumlah mufidah paling sedikit dua kata. Jumlah mufidah paling sedikit dua kata. Nah, syibhul jumlah ini juga hanya terdiri dari dua kata. Itu sisi kesamaannya. Baik, kalau kita perhatikan di sini, kita mengambil satu contoh, misalnya, baik, misal tadi, Zahaba Muhammadun. Terdiri dari dua kata. Zahaba satu, Muhammadun dua. Baik, kemudian, fil baiti. Fi satu kata, al-bait dua kata. Nah, ini yang disebut dengan syibhul jumlah, syibhun. Sisi kesamaan antara jumlah dengan syibhul jumlah adalah sama-sama terdiri dari dua kata. Sama-sama terdiri dari dua kata. Zahaba Muhammadun terdiri dari dua kata. Fil bait terdiri dari dua kata. Itu segi kesamaan dengan jumlah. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, kenapa syibhul jumlah dinamakan syibhul jumlah? Kenapa dikatakan mirip dengan jumlah? Jawabannya adalah karena sama-sama terdiri dari dua kata. Itu pengertian daripada syibhul jumlah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.